Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, pada malam ini kita dapat hadir di rumah ibadah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan sholat wajib dan mendirikan qiyam Ramadan kita. Kemudian salawat dan salam kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun tausiah Ramadan kita pada malam ini diberi judul oleh pengurus, yaitu keutamaan sholat berjamaah. Berbicara tentang keutamaan sholat berjamaah, maka kita mengacu apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al jama'atu rahmah wal firqatu azab, bahwa jamaah berkumpul itu adalah rahmat, berpecah belah menyendiri itu akan mudah mendatangkan azab atau kesengsaraan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat isyarat-isyarat yang ada di dalam Al-Qur'an juga, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan contoh, memberikan rumus-rumus jitu kepada kita dalam kehidupan. Apa rumus jitu dalam kehidupan itu? Yang pertama, rumus menjumlah atau menambah. Kemudian yang kedua, rumus mengali. Kemudian ada juga rumus membagi, tetapi rumus membagi ini tidak menarik bagi kita, Pak, karena kita itu pandai menambah, mengali, dan tidak pandai untuk membagi. Membagi itu susah membagi itu. Maka apa rumus penjumlahan itu? Bahwa 1 tambah 1 dalam aturan Allah, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hasilnya bukan 2 tetapi 27. Nah, apa kata Rasulullah? Afdalu salatul jamaah min salatil fardhi bi sab'i wa isrin darajat. Nah, jadi keutamaan solat berjamaah itu dibandingkan dengan solat sendiri, yaitu 27 derajat. Bagaimana mencocokkan dengan rumus tadi? Kalau kita sholat sendirian, hasilnya 1. Tetapi kalau ada 1 tambah 1, 1 imam dan 1 makmum di belakang, maka hasilnya 27. 2 orang itu dalam sholat sudah berjamaah. Bukan harus ada jamaah laki-laki, harus ada jamaah perempuan kemudian dilaksanakan di masjid atau di musola, tidak. Tetapi kalau kita berbicara tentang sholat jamaah, bahwa ada imam dan ada makmum, itu sudah sholat berjamaah, baik dilakukan di masjid maupun dilakukan di rumah, dan itu pahalanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Nah, persoalannya sekarang Bapak Ibu, 27 itu
apa memang benar 27? Nah, jadi kalau kita memahami secara redaksinya, iya, 27 itu angka yang lebih besar dari 26, kemudian lebih kecil dari 28. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para mufassir tidak menafsirkan demikian. Bagaimana cara mufassir menafsirkan bahwa mengapa Allah memakai ketika membicarakan angka, memakai angka-angka ganjil? Ini ada penyebabnya. Karena Al-Quran itu pertama kali dan sasaran utama ajaran Allah melalui Al-Quran yang disampaikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Yang menerima pertama adalah orang Arab. Orang Arab itu angka hokinya adalah angka ganjil, Pak. Jadi angka hoki orang Arab itu angka yang disukai dan dianggap membawa keberuntungan adalah angka-angka ganjil. 3, 5, 7, kemudian 9, 11, 13 dan seterusnya. Sehingga di dalam Al-Quran itu bahasa-bahasa yang berkaitan dengan angka diungkapkan oleh Allah dengan bilangan-bilangan ganjil. Ketika Allah menyampaikan jumlah lapis langit dan lapis bumi, berapa Pak? 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nah, intinya apa? Kita tidak perlu menghitung angka tadi, tetapi kita harus tahu sejarahnya mengapa angka-angka ganjil. Bahwa Allah itu ketika mengungkapkan jumlah-jumlah itu, menurut para mufassir, bahwa semua pahala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah dalam jumlah yang banyak. Nah, ini itu sudah satu keutamaan solat berjamaah yang kita jelaskan tadi, bahwa solat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan solat sendiri. Nah, kita selesaikan rumus yang kedua tadi, rumus mengali, Pak. Kalau 1 kali 1 menurut ilmu matematika biasa itu adalah 1 kali 1 tetap 1. Tetapi menurut Allah itu tidak. 1 kali 1 itu hasilnya 700. Begitu juga dengan pengurangan, 1 kurang 1 hasilnya juga 700. Apa aplikasinya di dalam Al-Quran? Bahwa ketika kita menginfakkan satu harta kita, maka satu kebaikan yang harta yang kita infakkan diibaratkan oleh Allah dengan 7 tangkai. Masing-masing tangkai kemudian berisi 100, berarti 700. Menurut logika kita, harta yang kita berikan itu kurang, tetapi pada hakikatnya harta kita bertambah dengan perkalian 1 kali 1 sama dengan 700. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keutamaan solat berjamaah itu bahwa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kalamma ghada aw raha. Siapa yang pergi ke masjid pada awal dan akhir siang, maka Allah akan menyiapkan baginya tempat dan hidangan di setiap
kali dia pergi. Nah, ini baru keutamaan sholat berjamaah apabila dilakukan di masjid. Nah, tetapi kalau hadis yang pertama tadi umum itu, sholat berjamaah dilakukan akan mendapat 27 derajat. Tetapi apabila sholat berjamaah tadi dilakukan di masjid, di samping 27 derajat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menyiapkan tempat dan hidangan di surga setiap kali dia pergi. Artinya di awal siang dan di akhir siang itu, awal siang itu ketika kita datang sholat berjamaah, sholat subuh. Kemudian akhir siang itu apa? Artinya ketika kita datang juga mengunjungi rumah Allah, sholat berjamaah, sholat isya. Walaupun isya itu sudah di malam hari, tetapi maksud siang di sini artinya sebelum kita istirahat. Walaupun pada redaksi-redaksi hadis yang lain dipisahkan bahwa ada sholat itu dibagi 3 waktu, ada sepertiga malam, sepertiga siang, kemudian ada sholat di sore hari. Ini yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, bahwa terdapat di dalam sebuah asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, asar ini perkataan sahabat. Perkataan sahabat itu bukan hadis. Dia bukan dari Rasulullah, tetapi karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh sahabatku itu adalah benar. Derajatnya satu tingkat di bawah dari apa yang aku sampaikan. Sahabat itu ketika dia menyampaikan petuah yang ia sampaikan itu adalah petuah yang ia dapat isyarat ketika beliau atau ketika mereka bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup. Apa di dalam asarnya dia mengatakan bahwa barang siapa yang ingin bergembira ketika berjumpa dengan Allah besok dalam keadaan muslim, maka jagalah solat berjamaah ketika diseru untuk menghadirinya, karena Allah telah mensyukuri bagi kalian sallallahu alaihi wasallam sunanul huda, yaitu petunjuk dari Nabi. Apa sunanul huda itu? Adalah solat berjamaah. Nabi memberikan petunjuk kapan Nabi berhenti solat berjamaah, ketika beliau sakit, dan di saat beliau sakit menjelang ajalnya, para sahabat mulai ragu apakah solat jamaah ini kita lakukan atau tidak. Ternyata Rasulullah pernah berpesan kepada para sahabat, apabila aku tidak hadir, apabila aku sakit, yang akan menggantikan aku menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Inilah juga petunjuk bahwa ketika Rasulullah SAW meninggal, yang diangkat menjadi khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa solat berjamaah itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda, menaikkan darjat, kemudian menggugurkan dosa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lam yaqta khutwatu illa rufi'at lahu biha darajat wa khutta anhu biha khati'ati. Tidak ada dia langkahkan kakinya kecuali dengan satu langkah itu derajatnya diangkat, dan dengan langkah kakinya ke masjid itu dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala.
hitungannya adalah hitungan yang diberlakukan oleh Rasulullah itu memberikan pahala dan menghapus dosa adalah tiap langkah kita. Bayangkan Bapak Ibu, siapa yang paling jauh tinggalnya tadi? Yang paling jauh tinggalnya sholat, datang ke masjid dengan jalan kaki. Yang paling jauh tinggalnya datang ke masjid dengan sepeda motor. Yang jauh tinggalnya datang ke masjid dengan mobil. Mana yang tinggi pahalanya? Yang tinggi pahalanya adalah yang berjalan kaki. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita bersama untuk bagaimana semaksimal mungkin kita apabila kesehatan diberikan oleh Allah, waktu luang diberikan oleh Allah, kita